Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku kelas 8? Selamat ya, sudah naik di kelas 8. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Karena kondisi sedang seperti ini ya, kita harus waspada begitu. Jadi jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan sering cuci tangan. Begitu. Semoga dengan ini menjaga kita dan mengurangi kondisi yang ada dari penularan COVID-19. Pada IPA atau ilmu pengetahuan alam kelas 8 ini ya, kalian masih diampu oleh Ustazah Nisrina. Yuk belajar asik bareng Ustazah. Yuk, mari kita lanjutkan teman-teman. Di kelas 8 ini pada semester ganjil ya, apa sih yang akan kita pelajari? Apa ya kira-kira? Mau tahu? Nah, yang akan kita pelajari berkaitan dengan sistem dan kinerja. Ya, mulai dari yang pertama adalah sistem gerak, baik itu gerak benda dan makhluk hidup, kemudian usaha dan pesawat sederhana, kemudian ada struktur dan fungsi tumbuhan, selanjutnya ada sistem pencernaan, selanjutnya ada sistem peredaran darah, dan yang terakhir ada zat adiktif dan psikotropika. Ayo, siapa yang tidak pernah bergerak? Kamu bergerak bukan? Ya, yang namanya bergerak itu melalui suatu kinerja atau memiliki sistem yang menghasilkan kinerja. Contohnya kita punya tulang, punya otot yang bisa bergerak sehingga kita bisa bergerak. Lalu benda bergerak enggak ya? Benda bergerak? Ya. Benda dikatakan bergerak apabila ada suatu kinerja atau dikenai kinerja, baik itu dan juga melalui atau berubah kedudukan berdasarkan lintasannya. Tahu ya lintasannya? Misalnya kamu naik sepeda, ada lintasannya. Kamu naik motor, ada lintasannya. Kemudian apa sih yang menggerakkan motor itu? Apa sih yang menggerakkan sepeda itu? Tubuh kamu. Ya, itu salah satu motor. Kemudian usaha dan pesawat sederhana. Masih ingat kan ya dengan pesawat sederhana waktu kelas 5 SD sepertinya ya. Ada tuas, ada pengungkit 1, 2, 3, kemudian ada bidang miring. Gunanya apa sih? Ya, gunanya untuk memperingan atau mempercepat kinerja atau gerakan dari manusia itu sendiri dengan usaha yang dilakukan, misalnya mendorong atau membebani dengan beban atau berat tertentu agar bisa bekerja begitu. Kemudian selanjutnya ialah fungsi dan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan ada akar, batang, daun, ya, bunga, biji dan buah. Terus fungsinya apa? Strukturnya bagaimana? Kok bisa bekerja seperti itu? Ya, nanti akan kita bahas atau kita pelajari. Tapi sebelumnya dulu di kelas 7 semester 2 kemarin baru dibahas ya, bahwasanya akar ada eksodermis, endodermis seperti itu. Ya. Kemudian ada sistem pencernaan manusia. Sudah makan? Sudah pastinya ya. Tadi pagi sudah makan, sudah sarapan, begitu ya. Nah, kalian makan lewat apa sih? Mulut. Yang dimasukkan apa sih? Nutrisi. Nutrisi isinya apa aja sih? Nah, itu akan kita pelajari di sistem pencernaan manusia. Kemudian ada sistem peredaran darah. Peredaran darah. Darah itu adalah substansial terpenting dalam tubuh kita. Kalau kita kekurangan darah, otomatis kita akan lemas, begitu ya. Darah nanti kita akan mempelajari mekanisme peredaran darah.
kemudian golongan darah, kemudian substansial penghubung darah. Dalam artian di sini adalah pada darah ada arteri, ada vena dan lain-lain, kemudian penyakit yang menyertainya. Nah, di yang terakhir ada zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini di sini akan mempelajari zat-zat yang kita mungkin bisa kita temui dan bisa tidak, dan biasanya kadang kita gunakan dalam sehari-hari, misalnya pemanis, ada sikap mat, ada sirup dan yang lain-lain. Kemudian ada pewarna alami kayak air, perasan daun suci dan yang lain, akan kita pelajari di zat aditif dan zat adiktif di semester nanti di bab ke-6. Oke, lanjut kita ke materi dulu ya. Mengawali materi yang pertama, bab pertama yaitu tentang sistem gerak benda dan makhluk hidup. Nah, ini skema peta konsepnya. Sebenarnya gerak pada makhluk hidup dan benda itu dipengaruhi atau dibedakan menjadi, kita gerak pada makhluk hidup dulu. Gerak pada makhluk hidup, karena kemarin kamu sudah belajar hierarki kehidupan manusia ya, bahwasanya sel hewan dan manusia sama, maka digolongkan menjadi yang sama, gerak pada hewan, kemudian gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada hewan ini atau gerak pada makhluk hidup ini ya, gerak pada manusia itu pertama yang akan kita pelajari adalah rangka. Nah, rangka itu nanti juga pada hewan itu hampir sama. Nah, cuman berbeda pada geraknya saja atau berdasarkan habitatnya. Contoh, gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Kemudian kalau tumbuhan, karena tumbuhan itu biasanya tergantung dengan rangsang atau tergantung dengan kondisi lingkungannya, maka gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, higroskopis, dan eksionom. Lalu gerak pada benda bagaimana? Nah, gerak pada benda yang pertama dipengaruhi oleh lintasannya, dan kemudian apa yang atau faktor penggeraknya, yaitu gaya, mau itu disentuh, mau itu digesek, begitu ya. Nah, gerak ini, gerak lurus atau gerak itu mempunyai yang namanya perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, sedangkan gaya itu ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Nah, hubungannya dengan gaya adalah adanya hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nanti akan kita bahas lebih campur di chapter lanjut di chapter selanjutnya. Let's go guys. Oke, lanjut. Gerak pada makhluk hidup dulu ya. Gerak pada makhluk hidup yang akan kita pelajari adalah gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan kemudian gerak pada tumbuhan. Next. Oke, setiap makhluk hidup melakukan aktivitas bergerak, misalnya jalan, lari-lari, begitu ya, dilakukan oleh otot dan rangka. Otot dan rangka. Masih ingat waktu SD ada yang namanya alat gerak aktif dan alat gerak aktif. Ya, manusia bergerak itu karena hasil kinerja atau adanya kinerja dari alat gerak aktif, yaitu otot kita ya, di sini otot. Kemudian alat gerak pasif tula, yaitu rangka tubuh kita, tulang-tulang tubuh kita. Nah, rangka dan tulang. Tulangnya adalah bagian tubuh kita yang berisi jaringan-jaringan tulang. Ya, tulang kita memiliki dua jenis tulang, yaitu tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago, begitu. Ayo, masih ingat kartilago di mana? Ya. Kemudian jaringan tulang sejati atau osteon atau tulang kita, begitu. Ya. Lanjut, tulang rawan yang perlu kalian ketahui adalah pada saat masih dalam
embrio, nanti kalian masih dalam perut ibu kalian, ya, atau masa. Nah, tulang-tulang rawan kalian disusun oleh osteoblast. Nah, ya, osteoblast ini nanti yang akan membentuk kondrosit, ya, kondrosit yaitu sel-sel tulang rawan. Oke, selanjutnya pada saat dewasa, ya, dilanjutkan. Jadi di bagian caput hidung ini kalian masih ada tulang rawan, kemudian di antara tulang rusuk itu ada tulang rawan. Ketika kalian sudah dewasa, agar regenerasi tulang terus terjadi, jadi karena tulang juga butuh regenerasi, maka yang awalnya sel tulang rawan itu disusun oleh osteoblast digantikan oleh kondroblast, begitu. Masih ingat ya, kelas 7 kemarin sudah Ustazah terangkan beberapa jenis dari tulang rawan. Tulang rawan ada 3, tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Oke. Kita lanjut ke tulang sejati atau osteon. Nah, osteon pernah makan paha bawah ayam? Ya, kalian dapat tulang yang kayak pipa itu keras kalau dimakan klepek begitu. Nah, itu karena tulang sejati itu memiliki yang namanya matriks, ya, yang mengandung kalsium dan fosfat yang menjadikan tulang itu menjadi keras begitu. Ya. Lanjut, struktur tulang. Kita mengenal yang namanya tulang. Jadi, ketika tulang pipa atau tulang paha bawah itu dipotong begitu, nanti itu akan menjadi seperti ini. Ada bagian yang berongga dikenal dengan tulang spons, dan bagian yang tebal dikenal dengan tulang keras. Nah, jika tulang keras ini dipotong lagi, maka akan keluar seperti ini dan diterjemahkan seperti ini. Jadi begitu. Jadi satu rangkaian ini, yang A ini ya, satu rangkaian ini adalah satu rangkaian tulang, jaringan tulang, disebut dengan osteon. Nah, osteon itu terdiri dari apa saja? Kalau digambar diperbesar menjadi seperti ini, kemudian kalau disayat ini melintang, ini membudut begitu, ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Satu lingkaran osteon, ya, itu terdiri dari, atau satu lingkaran osteon ini yang A, bagian A dibunderi ini ya, satu lingkaran ini namanya sistem Harpers atau jaringan osteon atau unit jaringan tulang, istilahnya begitu. Nah, setiap satu lingkaran Harpers ini, setiap satu lingkaran osteon ini dia mengelilingi yang namanya saluran Harpers. Saluran Harpers ini isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah dan saraf. Di sini pembuluh darah dan saraf. Nah, terus sel-sel tulangnya di mana? Ya, si osteosit ini namanya osteosit. Nah, ini satu bunder ini, ya, satu bunder ini, ya, itu namanya osteosit. Nah, satu yang di lingkaran ini, ya, itu namanya osteosit atau sel tulang gitu. Nah, sel tulang ini dilindungi oleh yang namanya lakuna. Nah, ini yang melingkari, ya, yang melingkari ini namanya lakuna. Nah, antar osteosit atau antar sel-sel tulang dia dihubungkan oleh yang namanya kanalikuli. Ini namanya kanalikuli, serabut-serabut ini kanalikuli. Nah, ini kanalikuli. Nah, kanalikuli.
Nah, karena sel tulang itu dikelilingi oleh yang namanya matriks. Jadi, matriks itu semacam susunan begitu. Ya, matriks itu semacam susunan. Mohon maaf, ini matriks. Jadi, dia yang menyusun. Ya, diisi oleh lamela. Jadi satu matriks itu ya lamela itu tadi. Matriks itu apa toh? Adalah berisi serabut kolagen dan mineral, serabut kolagen dan mineral yang berisi kalium dan fosfor. Jadi ini kalian masih masa pertumbuhan, minum susu yang banyak maka akan bertambah tinggi. Karena apa? Kalium dan fosfor itu menjadi substansial pembentuk tulang. Jadi dia nanti yang akan menyusun. Semakin banyak kamu mengkonsumsi kalsium, kemudian fosfat di masa pertumbuhan, maka pertumbuhan tulang atau proses osifikasi tulang itu akan semakin cepat dalam pembentukan jaringan tulang. Selanjutnya kita belajar ke tulang. Oke, tadi kita sudah tahu matriks ya. Matriks adalah substansial yang berisi kolagen dan fosfat pada tulang. Berdasarkan matriksnya atau berdasarkan banyaknya matriks, semakin banyaknya matriks semakin keras begitu ya. Itu dibedakan menjadi dua jenis tulang. Yang pertama ada tulang keras dan tulang spons ya. Perbedaannya adalah tulang keras itu ada di bagian tengah-tengah dan tulang spons itu ada di bagian dalam. Bedanya ialah matriks pada bagian pada bagian tulang spons itu berongga, sedangkan matriks itu pada tulang keras itu lebih banyak dan lebih tebal. Nah, ini bedanya. Oke, kita perhatikan. Nah, matriks pada tulang spons itu berongga, tetapi pada tulang keras itu kanalikuli dengan lamelanya di sini, mohon maaf, ini lamelanya. Nah, itu lebih banyak begitu, lebih tebal begitu. Maka biasanya tulang keras itu ada di daerah dekat dengan periosteum, maaf ya. Nah, kemudian baru tulang yang keras itu tulang kompak dalamnya. Kalau kamu sering kondro atau sop kondro atau brakoti atau menggigit tulang sampai ketus, nanti kalian di dalamnya akan terlihat ada bagian yang berongga, itu namanya tulang spons. Oke, lanjut. Tulang berdasarkan bentuk. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih dan tidak beraturan. Tulang pipa itu bisa kita jumpai pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Contohnya yang gerak atas ini ada lengan atas, kemudian di sini ada pengumpil, hasta. Kita bisa temui tulang pipa di sana. Ya, tulang pipa terdiri dari dua bagian, yaitu batang dan ujung. Jadi bentuknya itu bunder, memanjang begitu. Ada batang dan ujung. Ya, sebagai alat angkat atau alat ungkit tubuh. Nah, di dalamnya itu berisi sumsum kuning untuk pembentukan lemak atau penyimpanan lemak. Ya, bisa kalian temukan di hasta, pengumpil, betis begitu. Selanjutnya yaitu tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya agak tipis, gepeng, lebar begitu ya. Berisi sumsum merah. Ya, melindungi organ tubuh. Contoh, tusuk, berikat, begitu. Pada bagian di tulang belakang itu bisa menghasilkan sumsum tulang yaitu berupa sumsum merah. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek, kenapa disebut tulang pendek? Karena ukurannya kecil, bulat, dan pendek-pendek. Contoh, pada pergelangan tangan kita itu tulangnya pendek begitu. Nah, tersusun dari
jaringan tulang yang tersusun agak menjadi antar jaringan tulang itu agak banyak. Jadi pada tangan kalian itu banyak diisi oleh lamela berisi matriks, kemudian baru ada jaringan tulang yang lain, begitu ya. Makanya jaringan atau tulang pendek ini memiliki sifat yang ringan dan kuat, begitu. Contohnya tangan kalian mau ngangkat beban 3 kilo, 8 kilo, kuat, begitu. Apalagi tangan ibu-ibu, begitu ya, menggendong anaknya, begitu. Nah, pada tulang yang tidak beraturan itu terjadi karena bentuknya tidak beraturan, ya, tersusun dari lapisan yang sangat tipis dari perpaduan tulang spons dan tulang kompak. Semua tulang perpaduan dari tulang spons dan tulang kompak. Bentuknya tidak beraturan. Contohnya ada di tulang belakang kita. Tahu ya, vertebrae atau susunan tulang belakang kita itu termasuk yang tidak beraturan. Oke, sekarang kita ke bagian dari tulang pipa. Ini yang kalau kalian tahu karena ini menjadi dasar pengertian dari osifikasi atau pembentukan tulang atau proses pertumbuhan tulang. Yang pertama kita harus tahu adalah dua daerah penting, yaitu ada epifisis, diafisis. Epifisis adalah ujung tulang, diafisis adalah bagian tengah tulang. Bagian tengah tulang. Oke. Pada bagian epifisis ini akan tumbuh terus hingga usia 20 tahun. Nah, nanti akan ketika sudah berhenti pertumbuhannya, jadi yang awalnya di sini itu ada kartilago hialin atau tulang rawan, di sini juga ada tulang rawan. Nanti di sini dia akan membentuk cakra epifisis sebagai ini di sini sebagai sekat atau penanda dalam pembentukan tulang. Kalau besok kalian di SMA mungkin akan lebih jelas. Di sini daerah epifisis, di sini metafisis, kemudian daerah diafisis. Nah, kemudian ada tulang rawan daerah sendi. Di sini ada tulang rawan, ya, cartilago hialin di sini. Nah, kemudian kanalis medularis. Kanalis medularis ini ada di bagian tengah rongga diafisis. Kemudian periosteum, itu selaput. Ini ya, selaput ya, ini namanya periosteum. Jadi kalau kalian berakoti tulang atau kalian makan tulang, mengeletak bahasa Indonesianya ya. Ketika kalian makan tulang, yang kalian makan itu daerah periosteumnya. Ya, periosteum ini mengandung osteoblast, sel pembentuk jaringan tulang, begitu. Nah, dan isinya itu ada jaringan ikat, pembuluh darah, kemudian sebagai tempat melekatnya otot skeleton ke tulang. Nah, dan berperan dalam nutrisi, pertumbuhan dan reparasi tulang rusuk. Jadi tulang rusuk kalian bisa bergerak. Oke, lanjut. Next. Nah, ini tulang ya, pernah makan ayam, makan bagian bawah. Mungkin kalian akan menjumpai yang bentuknya seperti ini. Kalau besok ketika Idul Adha lihat dengkul sapi atau kaki sapi, mungkin nanti akan kalian juga bisa menemukan seperti ini. Manusia juga bersama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Oke, bagaimana perkembangan tulang atau osifikasi? Jadi pada dasarnya perkembangan tulang kalian itu dimulai sejak kalian masih di dalam rahim ibu, ketika kalian sudah ada di dalam tubuhnya ibu. Nah,
pertama kali begitu ya, yang namanya kartilago atau tulang rawan itu punya selaput ya, selaput kondrin atau kartilago itu punya selaput namanya perikondrium. Perikondrium ini dia akan berubah atau diubah berdiferensiasi membentuk periosteum. Masih ingat? Periosteum isinya adalah sel-sel pembentuk tulang yang dikenal dengan osteoblast. Nah, pada periosteum inilah ya, dia akan ketika sudah membentuk periosteum, jadi osteoblast ini akan melakukan osteoblast ini akan melakukan pembentukan jaringan di bawahnya atau osifikasi primer dengan yang namanya pengeroposan, kemudian pemanjangan. Pengeroposan dan pemanjangan. Begitu. Nah, pemanjangan ini nanti terjadi pada daerah di sini. Ya, nanti akan menjadi cikal bakalnya epifisis. Begitu, di daerah epifisis. Jadi di sini masih ada tulang, biasanya tulang rawan. Nah, di sini sel-sel osteoblast ini ya, karena ibu-ibu kalian ketika waktu masih hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung kalsium, begitu, maka bisa terjadilah osifikasi primer. Jadi ketika kalsium sudah dikonsumsi ibu kalian, maka dengan adanya kondisi atau substansi kalsium dan kalium di sini nanti akan menjadikan osteoblast ini bisa terperangkap oleh matriks. Ketika terperangkap oleh matriks, ada beberapa bagian dari osteoblast yang rusak. Nah, di sini mulai terbentuklah sel yang namanya osteoklas. Osteoklas di sini fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa pembentukan tulang. Nah, osteoklas di sini dia akan mengikis begitu bagian dari tulang, akan membentuk rongga. Ya, nanti akan memperpanjang. Nah, rongga ini lagi ya diisi oleh pembuluh darah agar osteoblast tidak mati. Nah, agar osteoblast bisa terus membentuk sel-sel tulang atau membentuk osteosit. Nah, osteoblast di sini dia semakin banyak osteoblast yang membentuk, semakin banyak rongga, semakin panjang tulang. Nah, rongga pada daerah diafisis ini diisi oleh sumsum tulang. Nah, pada bagian epifisis ini sel-sel osteoblast terus membentuk osteosit. Nah, dan secara otomatis ketika terus membentuk osteosit, dia akan meronggakan bagian diafisis ya, atau yang dikenal dengan pusat osifikasi sekunder. Jadi di sini ya, osifikasi sekunder. Ketika osteoblast sudah banyak menggandakan dirinya menjadi osteosit. Nah, lama-kelamaan begitu ya, cakra epifisis. Jadi yang di sini awalnya dia masih dalam bentuk tulang rawan. Nanti sampai usia 20 tahun nanti akan terbentuk lempeng epifisis. Lempeng epifisis itu semacam garis begitu, lempengan epifisis. Ada batas atas dan batas bawah epifisis. Jadi karena ini masih pertumbuhan tulang, jadi kalian harus banyak konsumsi makanan yang sehat, terutama mengandung kalium dan fosfat. Nah, ini adalah gambar dari osifikasi kalian. Nah, terus kita kenal yang namanya rangka. Tadi kita sudah belajar dengan tulang. Tulang-tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran akan tetap saling berhubungan antara satu dengan lainnya.
tulang-tulang yang berhubungan akan membentuk sistem rangka. Sistem rangka mulai dari tengkorak kita sampai nanti anggota gerak bawah kita. Ada metakarpal, ada telapak kaki. Gitu ya. Fungsi dari rangka itu apa sih? Yang pertama sebagai alat gerak pasif, ya. Sebagai alat gerak, ya begitu, yang digerakkan istilahnya. Kemudian tempat melekatnya otot rangka. Kemudian memberi bentuk tubuh. Nah, ini semakin bagus rangka kalian, itu yang akan menentukan bentuk tubuh kalian. Mungkin nanti ada yang skoliosis, lordosis, atau yang mengkalo, XO, dan lain-lainnya. Begitu. Memberi bentuk tubuh, kemudian memberi kekuatan dan menunjang tegaknya tubuh kita. Tanpa tulang, kita akan seperti cacing. Nah, cacing tidak punya tulang, begitu ya? Ya, karena dia invertebrata, begitu. Kemudian melindungi organ tubuh yang lemah. Contohnya ini ada tulang dada. Tulang dada ini melindungi daerah paru-paru dan jantung. Selanjutnya adalah pembentukan sel darah. Tadi kita sudah belajar ya di bagian diafisis. Bagian diafisis dia memiliki sumsum tulang. Sumsum tulang terutama sumsum merah itu nanti akan membentuk sel-sel darah merah. Next. Nah, sistem rangka manusia. Rangka manusia berdasarkan fungsinya atau fungsi yang sangat pendukung itu dibagi menjadi dua, aksial dan apendikuler. Oke. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak kita, kemudian ada tulang belakang atau vertebrae, kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Rangka apendikuler terdiri dari tulang bahu, ini bahu ya. Tulang bahu ada di sini, ada selangkah dan ada bika. Kemudian ada tulang panggul itu tulang penumpu duduk, tulang kemaluan dan lain-lain. Tiga tulang utama. Kemudian anggota gerak atas. Contohnya ini ada lengan atas, kemudian ada pengumpil, hesta, pergelangan tangan, itu anggota gerak atas. Kalau anggota gerak bawah kita, contohnya ini ada paha, kemudian ada betis, tulang kering, telapak kaki, tempurung lutut, seperti itu. Nah, itulah sistem rangka kita yang akan kita pelajari di next chapter. Tunggu lagi ya video dari Ustazah. Oke, terima kasih. See you next video. Untuk lembar kerja nanti kalian bisa download di link di bawah. Nanti Ustazah akan seret linknya, nanti kalian bisa download, terus di print dan dikerjakan. Selamat belajar, selamat bertugas. Belajar asik bareng IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.